Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iska Asri Agustin. Saya dosen informatika dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Sedikit saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester ini untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, program studi informatika. Nama mata kuliahnya interaksi manusia dan komputer. Kebetulan rumpun mata kuliahnya mata kuliah keahlian program studi MKKP dengan bobot SKS 3 di semester 1. Lalu materi yang akan disampaikan itu materi pertemuan pertama dan kedua itu untuk konsep dasar dan sejarah interaksi manusia dan komputer. Lalu ada model interaksi, paradigma, interaksi dan faktor manusia atau kognisi, persepsi, memori. Nah, di sini ada capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer ini. Di antaranya ada bagaimana cara sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri serta mampu bekerja sama dengan tim. Lalu menguasai konsep teoritis, perancangan dan implementasi sistem interaksi yang berpusat pada pengguna, user, constraint dan desain. Lalu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Lalu mampu merancang, membangun, dan mengevaluasi antarmuka pengguna dan memperhatikan aspek usability dan user experience-nya. Lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya, siswa mampu menganalisis model interaksi, proses kognitif, dan karakteristik pengguna sebagai dasar perancangan antarmuka ya. Sedikit deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, membahas konsep, prinsip, dan metode perancangan sistem interaktif yang berpusat pada pengguna, user-centered design. Mata kuliah ini mencakup kajian teoritis tentang sejarah dan model interaksi, faktor manusia, kognisi, persepsi, dan memori, prinsip dan kaidah perancangan antarmuka, serta proses perancangan mulai dari riset pengguna, wireframing, prototyping, hingga evaluasi usability. Melalui rangkaian praktikum, mahasiswa dilatih untuk merancang, membangun, dan menguji antarmuka. Melalui rangkaian praktikum, mahasiswa dilatih untuk merancang antarmuka pengguna, perangkat prototyping modern seperti Figma, sehingga mampu menghasilkan solusi antarmuka yang efektif dan menyenangkan bagi pengguna ya. Lalu tahapan pelaksana setiap sesi praktikum itu pengarahan singkat, ada briefing, tujuan dan instruksi teknis praktikum, biasanya oleh saya sendiri. Lalu pengerjaan tugas praktikum secara berkelompok dengan pendampingan saya sendiri sebagai dosen. Lalu presentasi singkat hasil kerja kelompok dan umpan balik atau feedback di akhir sesi perkuliahan. Lalu pengumpulan luaran praktikum melalui LMS paling lambat 1 minggu setelah sesi berlangsung. Adapun kuis dan lain sebagainya. Lalu di sini ada komponen dan bobot penilaian ya. Bobot penilaian ini ada kehadiran dan partisipasi di dalam berinteraksi 10%, di antaranya kehadiran tatap muka dan keaktifan berdiskusi di kelas. Lalu tugas individu, tugas terstruktur harian atau mingguan terkait materi kuliah. Adapun praktikum portofolio perancangan ya. 4 sesi, praktikum riset pengguna, wireframing, prototyping, dan usability testing, lalu UTS, UAS, dan di akhir biasanya saya melakukan proyek akhir kelompok. Pustakanya mungkin ada beberapa literasi yang saya gunakan, baik itu buku ataupun jurnal, ada pustaka. Lalu media pembelajarannya saya menggunakan ada beberapa mungkin ya, ada Google Workspace, ada LMS, ada perangkat keras ya, ada proyektor, laptop, dan tentunya melalui jaringan internet. Lalu ada rekayasa perangkat lunak. Ini salah satu mata kuliah syarat ya, tapi ini tidak menjadi patokan untuk bisa lulus di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya hari ini sudah kembali bersama saya untuk mata kuliah. Mata kuliah apa? Interaksi manusia dan komputer. Oke. Mudah-mudahan hari ini teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Pak KM. Mangga Pak KM silahkan pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya. Sebelum memulai materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, ada baiknya Ibu mengabsen dulu ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya pada masuk ya teman-teman semua ya. Adelia Safira ada? Izin. Oke. Dewi Suci ada? Hadir. Fahrianzah? Ada? Fahrianzah? Oke. Inas? Oke. Nabila? Oke. Naila? Oke. Nazwa? Hadir. Oke. Sela ada Sela? Oke. Oh, Sela ya. Terus Ferry? Ada Ferry? Mustika? Nggak ada ya. Rangga? Oke. Oke ya. Oke teman-teman. Mungkin masih ingat di pertemuan pertama kemarin, Ibu membahas tentang apa? Interaksi manusia dan komputer. Jadi pertemuan hari ini masih tetap sama ya dengan melanjutkan pertemuan satu kemarin. Jadi pengenalan dasar interaksi manusia dan komputer. Ya, teman-teman silahkan lihat dengan seksama ya, karena nanti di akhir pembelajaran ada kuis teman-teman. Sorry, kelewat. Ya, nanti di pembelajaran akhir ada kuis teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, ada soal kuisnya. Jadi tolong teman-teman perhatikan ya. Kemarin pertemuan pertama kita mempelajari tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan komputer. Sebetulnya hari ini interaksi dengan komputer itu bukan kita berada di depan komputer seperti zaman-zaman sebelumnya ya. Hari ini teman-teman bisa berinteraksi menggunakan apa? Ponsel, menggunakan apa? iPad, tab ya. Dan dimanapun teman-teman bisa berinteraksi dengan komputer. Jadi hari ini komputer itu bukan diartikan komputer yang besar ya ada di meja, tidak, bukan. Tapi komputer yang memang bisa dibawa kemana-mana dan bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Definisi interaksi manusia dan komputer itu sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface. Interface teh saling berhadapan. Ya, mungkin nggak sih kalian mengerjakan komputer nggak berhadapan nggak ya? Namanya interface dalam bahasa komputer itu antarmuka itu adalah interface. Ya, pasti teman-teman ketika menggunakan perangkat pasti seperti ini ya, interface gitu. Nah, terus sebetulnya yang keren itu bukan sistem atau komputernya teman-teman, bukan, tapi keahlian teman-teman ketika mengulik atau berinteraksi dengan komputer ya, atau dengan iPad atau dengan handphone. Ya, teman-teman tahu kan fungsinya enter apa?
Teman-teman tahu ya fungsinya escape apa? Ya. Tapi kalau misalkan ketika teman-teman tidak mengetahui artinya escape apa, enter apa, komputernya bisa jalan nggak? Enggak. Berarti yang berinteraksi berarti siapa? Kita sebagai manusia. Kalau tidak digunakan, berarti komputer ini tidak akan menjadi apa-apa ya. Ya, dalam bahasa Inggrisnya human computer interaction, ya, sama aja interaksi manusia dan komputer. Yang secara umum adalah mempelajari suatu interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer. Ya, antara manusia dengan manusia terjadi suatu interaksi yang beragam cara berinteraksinya, dapat secara berdialog menggunakan suatu bahasa yang dikenal antar manusia atau melalui simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi kayak gini, kita secara sosial kalau ngobrol berhadapan gini ya, ada interaksi, ya, ada suara yang kita keluarkan, ada cara ketika kita ngobrol, mungkin bertatapan wajah gitu ya, mata dan lain sebagainya. Sama halnya dengan human computer interaction. Ya, kita berinteraksi secara umum ya, secara umumnya berarti dengan komputer. Kita mau bikin apa nih di komputer? Kita mau bikin Word, kita mau buka aplikasi apa, kita mau mengerjakan apa gitu ya di dalam sebuah komputer. Ini pengertian secara sosialnya ya. Bagaimana manusia itu dapat berdialog, berinteraksi dengan suatu komputer atau benda. Bagaimana manusia dapat menciptakan suatu dialog yang dapat dimengerti oleh komputer, juga sebaliknya. Ketika kita berbicara dengan rekan, kita pasti tahu ya kita mau ngobrol itu tujuannya apa. Ketika kita akan berinteraksi dengan komputer, kita tahu kita akan mengerjakan apa? Mengerjakan tugas, ya, mengerjakan bikin video, atau misalkan membuka aplikasi Shopee, itu bisa menjadi interaksi manusia dan komputer nggak? Bisa ya, karena kita sedang melakukan interface dengan komputer. Apapun yang dilakukan, itu berarti kita melakukan interaksi dengan komputer ya, seperti itu. Nah, di sini ada komponen di dalam interaksi manusia dan komputer. User itu siapa? Kita. Kita sebagai pengguna. Makanya tadi Bu bilang, secanggih apapun komputernya, laptopnya, handphonenya, kalau kitanya tidak ada atau kita tidak paham akan teknologi, dia tidak akan berguna apa-apa. Karena ini istilahnya barang elektronik canggih gitu ya, tapi kalau tidak ada usernya ya dia akan tetap mati gitu istilahnya ya. User itu adalah pengguna secara individu, suatu grup dari pengguna yang bekerja sama atau sekelompok pengguna dalam sebuah organisasi ya, di mana masing-masing berhubungan dengan bagian sama dari suatu kerjaan atau proses. Pengguna berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bantuan teknologi yaitu komputer, ya. Nah, ini untuk user kita ya, pengguna. Ini komputernya. Tapi mungkin hari ini tidak hanya komputer, teman-teman, tadi sudah dijelaskan dari awal, interaksi kita itu tidak hanya dengan komputer, tapi bisa dengan handphone, bisa dengan tab, bisa dengan iPad, ya. Teknologi yang mengontrol suatu proses sebuah sistem, mulai komputer berskala kecil, desktop, sampai ke skala besar seperti komputer super. Ya, ataupun suatu teknologi yang dapat ditempelkan atau dicangkokkan, ya, embedded system ke sebuah benda. Jadi kita memang tidak mungkin bisa istilahnya menempelkan atau mencangkokkan sesuatu ke badan kita ya. Tapi komputer ini bisa diganti apanya? Memorinya. Bisa ditambahkan apa? Bisa ditambahkan apa ke dalam komputer? Sistem. Apalagi? Ini komputer standar misalkan ya. Kita bisa menambahkan apa lagi ke dalam komponen komputer ini?
aplikasi, apalagi yang dimaksud dengan teknologi yang dapat ditempelkan atau dicangkokkan ke dalam benda ini. Jadi kalau misalkan teman-teman beli komputer masih standar, mungkin pengen di-upgrade apa segala macam, bisa dilakukan di dalam komputer ini. Ya, ini namanya teknologi yang mengontrol suatu proses atau sebuah sistem. Jadi di dalam satu komputer ini, di dalam satu laptop ini, di dalam satu iPad ini, semua bisa apa yang kita mau, kita bisa kerjakan di sini. Ya, tentunya ada dua unsur tadi ya. Ada kita sebagai user dan ada komputer. Ya, seperti itu. Oke ya. Interaksi. Interaksi itu adalah setiap komunikasi antara pengguna dengan komputer. Secara langsung maupun tidak langsung, ya. Interaksi tersebut melibatkan suatu dialog dengan feedback, umpan balik, dan kontrol hasil kinerja dari suatu pekerjaan. Ya, secara tidak langsung interaksi melibatkan background atau batch processing. Ya, jadi apa tangan kalian menyentuh apa di dalam komputer ini, di dalam tab ini, maka sesuai dengan apa yang teman-teman ketik, apa yang sesuai teman-teman touch ya, akan keluar berdasarkan apa yang kita sentuh. Kita sentuh enter ya berarti otomatis misalkan ya, apa yang Anda kerjakan berpindah misalkan ya. Anda menginput huruf gitu ya, otomatis yang akan keluarnya berarti huruf itu sama dengan kalian sedang berinteraksi dengan komputer ya. Ini lebih ke interaksi ini lebih ke pengertian secara umum ya. Tapi pada dasarnya sebetulnya interaksi manusia dan komputer ini sebetulnya teman-teman dari mulai pagi hari itu sudah berinteraksi tentunya dengan ponsel ya. Mulai bangun pagi, beraktivitas, mau pergi ke kampus, mau kembali ke rumah dan lain sebagainya, pasti teman-teman akan berinteraksi dengan komputer atau gadget hari ini, ya seperti itu. Nah, ini pengertian secara umumnya ya, jadi secara tidak langsung interaksi itu melibatkan background atau batch processing, ya seperti itu. Teman-teman pernah dengar kata loading? Loading itu memproses, ya, loading itu memproses. Ya, seperti itu. Loading itu memproses, ya. Oke. Nah, ini. Human atau manusia, ya. Pengguna atau user. Salah satu yang membuat rancangan sistem komputer itu ada, lalu pengguna yang seharusnya menjadi prioritas utama, ya. Brainware yang menggunakan kemampuan logikanya untuk bekerja dengan komputer. Untuk merancang sesuatu bagi seseorang, kita perlu mengetahui kapasitas dan keterbatasan dari seseorang tersebut. Lalu, kita perlu tahu apakah ada sesuatu pekerjaan yang membuat orang mendapatkan kesukaran. Nah, nanti di sini ada media antar muka manusia dan komputer, itu ada media tekstual atau media GUI atau GUI, Graphical User Interface. Ya. Lalu di sini ada media tekstual, itu adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer ya, yang hanya berisi teks dan kurang menarik ya. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Ini contohnya antara muka manusia dengan komputer ya. Seperti ini. Ini ada bidang studi dalam informatika, interaksi manusia dan komputer. Ya, otomatis akan berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputer. Lalu secara psikologi, bagaimana kita memahami pengguna ya dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Secara
bahasa mudahnya menjodohkan mesin dengan manusia. Ya, sebelumnya saya sudah pernah bercerita ya di pertemuan pertama tentang sejarah komputer. Bagaimana komputer itu yang hari ini kita pegang, yang hari ini kita miliki, mungkin tidak sama dengan beberapa belas atau beberapa puluh tahun ke belakang. Komputer itu sudah pernah saya jelaskan ya, komputer itu besar. Mungkin kalau misalkan kita mau escape, posisi escape-nya ada di sini. Di sini ya, ketika kita mau enter, posisinya ada di ujung sana. Lebih dari 10 meter misalkan kita harus berjalan. Saking besarnya komputer, mungkin bisa ada satu rumah komputer. Tapi hari ini kebayang nggak komputer ada sekecil ini? Bahkan ada yang kecil lagi ya. Berarti itu apa? Perubahan teknologi yang memudahkan manusia untuk lebih bisa berinteraksi dengan komputer. Ya, coba teman-teman, ketika teman-teman sedang menggunakan komputer gitu ya, berpikir nggak sih bahwa apa yang teman-teman lakukan itu adalah bagian dari interaksi dengan komputer. Teman-teman kan hanya mengerjakan di komputer, ya, ngedit di komputer. Hampir mungkin setiap berapa jam dalam satu hari, teman-teman itu memegang ponsel. Bahasa sederhananya itu yang Anda lakukan dengan ponsel Anda itu adalah bentuk dari interaksi Anda dengan komputer. Apa komputer, sistem apa yang atau di dalam komputer ini yang Anda pelajari apa saja? Word, Excel, PowerPoint, apa lagi? Ngedit, bisa ngedit? Bisa ya, pakai? Iya, terus desain bisa ya? Pakai apa? Pakai apa? Bikin video bisa? Bisa? Apalagi yang Anda lakukan? Interaksi Anda dengan komputer apalagi? 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 Ini yang Anda gunakan ini sama dengan komputer nggak? Sama ya? Karena fungsi laptop dengan komputer hari ini semua pekerjaan bisa dilakukan di sini ya. Betul? Betul? Jadi tanpa Anda membawa laptop, Anda sudah bisa mengerjakan. Ini kemudahan dari perkembangan zaman Android. Jadi kalian tidak harus membeli laptop, tapi cukup untuk membeli ponsel. Karena di dalamnya ada sistem yang support untuk teman-teman membuat laporan pekerjaan ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, dalam pandangan secara antropologi ya, pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, adapun linguistik merupakan sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Ya, komputer hari ini hurufnya atau bahasanya bisa dirubah ya. Nggak paham bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris paham, bahasa Indonesia paham, mungkin ada bahasanya yang lain, teman-teman tinggal scroll untuk mengganti bahasanya atau linguistiknya ya. Jadi memudahkan teman-teman untuk berinteraksi langsung dengan komputer. Seperti itu. Ini ya. Ini secara antropologi, ini secara sosiologi ya. Berkaitan dengan studi tentang pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosial, misalnya dampak komputerisasi terhadap keberadaan seorang user di sebuah perusahaan. Ya, jadi teknologi interaksi manusia dan komputer ini sebetulnya sangat berpengaruh ya di dalam kehidupan kita hari ini, terutama hari ini ya, karena semua lini kehidupan kita tentunya tidak lepas dari teknologi. Ya, nanti kita bahas apa saja sih yang
teknologi ini yang tidak bisa lepas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti kita bahas itu ya. Oke, nah ini teman-teman tugas ya yang soal kuis yang boleh teman-teman nanti Ibu kirim bahannya ya, nanti boleh lihat di di ini ya, sebentar. Di sistem ya. Nanti ini ada 6 soal. Ini hasil pemikiran teman-teman dan hasil dari apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan 1 dan kedua ya. Jadi pertanyaan ini silakan teman-teman cari jawabannya di bahan ajar pertama dan kedua. Nanti teman-teman boleh nanti saya ini share di Siakad ya. Nanti teman-teman boleh lihat pengerjaannya paling lambat besok sore pukul 15.00 silahkan dikumpulkan ya. Soal kuis ini kuis pertama sebelum kita memasuki UTS ya. Jadi sesuai dengan kontrak KRS kita kemarin ya, kontrak di semester ini saya akan membuat kuis di pertemuan kedua dan pertemuan terakhir sebelum UAS. Ini untuk menambah nilai teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil nilai terbaik nanti untuk UTS dan UAS ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu sudahi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Karena ini interaksi kita dengan komputer ya, jadi boleh agak ribet. Jadi nanti teman-teman boleh bikinnya di PPT aja ya. Jadi karena kita mempelajari interaksi manusia dan komputer, jadi sudah tidak ada lagi tulisan tangan ya. Untuk mengaplikasikan mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Boleh dibuat PPT-nya sebagus mungkin ya, kreasi sendiri-sendiri karena ini dikerjakannya mandiri. Itu saja. Jangan lupa ya, saling mengingatkan sebelum UTS nanti kita ada proyek kelompok ya. Ini nanti ditulisnya soal kuis tugas mandiri ya, nanti takut ketukar. Jangan lupa nama dan nomor induk mahasiswanya. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu sudahi? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan dari 2 pertemuan ini teman-teman bisa sedikit belajar tentang interaksi manusia dan komputer ya. Nah, ini ada soal kuisnya. Ini sedikit untuk saya bisa menilai seberapa paham tentang pertemuan 1 dan 2 yang sudah saya jelaskan. Saya nanti menilainya dari sini gitu. Jadi nanti kalau mungkin ada yang malu bertanya dan lain sebagainya, mungkin dengan cara ini nanti teman-teman bisa lebih mengekspresikan diri bahwa sebetulnya teman-teman sudah sangat paham atau tidak gitu ya. Makanya dikerjakan masing-masing, tidak ada yang berdiskusi agar teman-teman juga mengetahui sejauh mana pengetahuan teman-teman untuk mata kuliah saya ya, interaksi manusia dan komputer. Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya sudahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang teman-teman hari ini sudah lakukan dan kerjakan mudah-mudahan menjadi berkah buat rekan-rekan semua ya. Sampai ketemu minggu depan, mudah-mudahan minggu depan bisa hadir semuanya ya. Jangan lupa rekan yang hari ini tidak hadir, informasikan bahwa ada soal kuis hari ini untuk dikumpulkan besok ya. Oke, jangan lupa Pak KM ya, nanti untuk berkoordinasi terus dengan saya ya. Nanti dikirim di 1 folder aja. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri seperti biasa Pak KM dipimpin doa penutup. Mangga silahkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Hatur nuhun sadayana. Akhir kata, interaksi manusia dan komputer mengajarkan bahwa teknologi terbaik bukanlah yang paling canggih, melainkan yang paling mudah dipahami, nyaman digunakan, dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya.
Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa pada pertemuan dan semester berikutnya.